Hai Super Friends, balik lagi di Super Talks, masih barengan gue Bimo Kusumo. Sekarang udah tahun 2022 nih Super Friends. Terakhir kita ketemu di tahun 2021. Gimana kabarnya di tahun 2022? Udah mau habis nih bulan 1. Mudah-mudahan segala sesuatunya baik adanya dan segala sesuatu yang direncanakan juga dapat terwujud di tahun 2022. Anyway, sebelum kita mulai episode kali ini, gua nggak berhenti untuk mengingatkan teman-teman selalu menjaga protokol kesehatan, dan kita semua yang ada di sini, pengisi acara, seluruh kru juga sudah melewati protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Anyway, Super Friends semuanya, ini spesial banget nih episode kali ini nih. Gua ditemenin atau dikeroyok sama banyak orang, nggak seperti biasanya, nggak seperti di episode sebelumnya, di mana kita interview Voice of Baceprot ya. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5 musisi yang bakal konser nanti, dan teman-teman juga bisa nikmatin di Super Music Next Zone Live 360 Virtual Concert. Ini musisi-musisi hebat tanah air, dan tentunya ada musisi legend dan juga ada musisi-musisi muda yang punya basis masa masing-masing. Kalau Super Friends baru nonton YouTube-nya Super Talks, mungkin apa sih itu? Super Music Next Zone Live 360 Virtual Concert. Jadi ini adalah sebuah acara konser virtual dengan konsep visual dan tata panggung berbeda juga menarik, yang akan memberikan lo pengalaman tersendiri ketika menonton penampilan musisi idola lo di Super Talks pastinya ya Super Friends. Alright, langsung aja ya. Gua udah nggak sabar untuk ngobrol sama teman-teman, apa nih nyebutnya kalau anak-anak muda. Bukan influencer, bukan. Ini musisi, tapi bisa dibilang influencer juga. Tahun 80-an, Indonesia juga punya influencer dalam dunia musik, dalam dunia entertain, dalam dunia apa macam-macam lah, dalam dunia hiburan gitu ya. Langsung aja Super Friends, kita sambut satu-satu ya. Yang pertama adalah, gua nggak mau bilang Om, ini adalah Bang Faris RM. Oke, Bang Faris RM, aduh. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Mantap. Di samping kanannya, mantap banget. Ini adalah Tuhan kalian ya, Lord kalian ya. Ada Lord Oslo Ibrahim, mantap. Didampingi sebelah kanannya lagi. Didampingi. Ada pria menawan ini di sini ya. Morat. Oke, itu dari sisi kanan atau dari sudut merah. Oh bener kan, di sudut kiri biru kan? Di sudut kiri atau di sudut kanan teman-teman, kita punya Cantika di sini. Emang halo. Bisa aja nih produser ya, di antara yang ganteng-ganteng kalau ada yang cantik ya. Tapi Cantika nggak mau dipanggil D kan di sini kan? Nggak apa-apa, cantik aja. Udah nggak semudah itu juga gue. Oh iya. Oke, nah ini dia nih yang tadi dibilang influencer atau musisi, ya kan? Gangga, ladies and gentlemen. Waduh, mantap. Semuanya yang hadir di sini, Super Friends, yang tadi udah gue bilang punya basis masa sendiri. Selain punya basis masa sendiri, mereka juga punya ciri khas dan warna musik yang akan kita gali. Dan juga mereka punya personal branding masing-masing yang tentunya menarik juga buat Super Friends di rumah kalau memang nanti ada kepikiran nih untuk jadi seorang entertainer atau seorang musisi, di mana personal branding itu juga penting ternyata dalam sebuah penampilan ya, atau sebuah ya personal branding gitu ya. Oke, langsung aja. Anyway, thank you ya semuanya sudah menyempatkan hadir di tengah thank you juga kondisi seperti ini untuk kita memberikan sesuatu nanti untuk Super Friends di rumah. Oke Super Friends, kita langsung aja ke yang paling muda dan segar ya. Alhamdulillah. Iya dong, harus dong. Enggak, aku tuh mau nanya apa sih tips dan kiat supaya dari tahun 80 sampai sekarang terlihat awet muda gitu. Enggak Bang. Oke. Dijawab lagi aja. Aku nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa dalam hidup. Artinya yang pertama sekali aku selalu berusaha hidup hati bersih. Musik itu kan kita menyenangkan hati orang lain, Bim. Oke. Nah, ya kan, udah pasti pahalanya besar. Wah, ya kan, satu, ya kan, didoain banyak orang. Catat ya, ini catat nih. Punya banyak teman, ya, sehingga hal-hal tersebut membuat hidup terasa selalu
menggembirakan gitu. Hasta la vista mi amor. Oke. Aduh, banyak banget nih. Ini memiliki hubungan baik dengan musisi-musisi, entah itu senior, entah itu junior gitu ya, anak muda, orang dewasa. Dulu tuh ternyata di sini tercatat ada yang Gypsy, Giant Step, sampai The Rollies gitu kan. Bang Faris jadi salah satu personilnya. Iya. Kenapa langsung jadi solois sekarang? Enggak, sebenarnya gini. Jadi pertama-tama yang aku pertama kali berkarir sebetulnya itu adalah menjadi drummernya Chrisye. Ya, menjadi drummernya Chrisye di album Badai Pasti Berlalu. Drummer? Secara basic saya sebetulnya lebih menguasai piano karena aku pianis klasik dari kecil. Oke. Gitu ya. Tapi kemudian karena seringnya dulu rumahku tuh adalah salah satu tempat di mana banyak pemusik-pemusik Jakarta bermain, berlatih dan berkumpul gitu. Seperti Ahmad Albar, ya Chrisye, ya Kinan Nasution. Dan itu sebetulnya teman-teman kakakku gitu. Oh gitu. Waktu itu aku masih berumur 7 tahun tapi aku udah dibeliin seperangkat drum oleh ayahku ya, sehingga aku main drum gitu apa segala macam. Dan akhirnya aku dikenal sebagai adiknya si Andy, nama kakakku Andy. Tapi ketika misalnya latihan di tempatku terus pemain drumnya belum datang, udah si Faiz aja sih main drum, si Faiz aja suruh main drum gitu loh. Jadi dari kecil aku udah dikenal oleh teman-teman kakakku seperti itu. Makanya kaget aku ketika waktu itu aku kelas 3 SMA kebetulan bikin operet. Operet untuk dipentaskan di perpisahan SMA Negeri 3. Kita ngumpulin duit, anak-anak nih ngumpulin duit, kita rekaman lah buat bikin operet itu kan. Nah, masuk di studio namanya Studio Tri Angkasa waktu itu. Nah, di Studio Tri Angkasa itu kebetulan saat kami vokal grup SMA Negeri 3 itu rekaman di situ, saat itu juga lagi berlangsung 2 rekaman grup besar, yaitu God Bless album pertama Rumah di Atas Bukit dan Guru Gypsy. Nah, ya kan? Nah, kebetulan kan udah kenal nih sama aku nih, dua-duanya nih. Jadi pada saat rekaman itu, disitulah aku mulai berkenalan dengan studio rekaman, mulai belajar dari banyak kalangan musik segala macam, sehingga lebih dikenal lagi oleh komunitas itu. Makanya ketika Eros Jarot, Chrisye dan Yoki Surya Prayogo dipercaya bikin album Badai Pasti Berlalu, aku diajak jadi main drum. Disitulah aku mulai masuk lingkungan itu dan akhirnya terus berkembang. Sampai akhirnya pada saat Yoki mengerjakan album Andi Meria Matalata almarhum, judulnya Bahtera Asmara albumnya. Nah kebetulan waktu saya diajak Chrisye ke studio musika, aku mainin lagu ciptaanku sendiri. Apa tuh? Judulnya Hasrat dan Cita. Didengar oleh mereka gitu kan. Terus mereka bilang, lagu ini bagus nih, udah nih buat gua aja nih, kata Yoki nih buat dinyanyiin Andi Meriam. Ya aku iain aja gitu kan, aku iain aja, ya deh nyanyiin gitu. Nggak nyangka lagu itu jadi hits dan itulah lagu pertama kali aku masuk ke dunia rekaman. Dan pertama kali lagu karya aku dikomersialkan secara nasional. Di tahun? Di tahun 1979. Umur berapa? 1978. Belum lahir kita semua. Rencanain pun belum. 1978. 78, Super Friends. Badai Pasti Berlalu itu kan 1977. Nah itu 1978. Nah habis dari situ 2 tahun kemudian aku dipercaya sama Chrisye untuk jadi music director dari album ketiganya beliau, yaitu yang judulnya Percik Pesona. Itu Bang Faris music directornya? Iya, music directornya. Ketika itu aku masih berumur 20 tahun. Gila. Bang Faris, Kita mau pulang aja nggak sih? eksklusif Bang Faris RM. Di era itu Bang Faris sendiri atau Dengerin masih ceritanya aja deh kayaknya. Bang Faris sendiri atau ada lagi sih musisi muda waktu itu? Setahu aku sih waktu itu cuman aku sendiri. Cuman aku sendiri yang termuda di situ gitu ya. Zaman dulu kan masuk ke dunia rekaman itu kan gak gampang ya. Apa sih? Gampang sekarang. Apa gitu. sih yang bikin susah? Enggak, soalnya gini loh. Maksudnya dulu tuh itu kan lingkungan yang eksklusif. Tidak semua orang kalau teman-teman jawara-jawara milenial sekarang ini kan Aksesnya udah lebih di zaman sekarang kan siapapun bisa bikin lagu. Kalau zaman itu masuk industri itu susah. Aku masih ingat loh ya. Waktu aku album ketiga Panggung Perak sudah terjualnya luar biasa, Sakura suksesnya luar biasa. Mau masuk TVRI aja acara Aneka Ria Safari, kita masih mesti audisi, Bos. Tidak sembarangan orang boleh nyanyi di TVRI. Mohon maaf, walaupun sekelas Bang Faris RM pun? Iya. TVRI saat itu memandang
karena itu siaran nasional, tidak boleh malu-maluin. Standarisasinya. QC-nya benar-benar Benar-benar. jaga tuh. Nah, benar-benar. Nah, itu yang membedakan kami sehingga kami berkembang sebagai musisi itu memang benar-benar dengan ilmu, knowledge, pengetahuan yang memang harus mumpuni. Baru bisa masuk industri. Nah, ngomongin industri dulu dan sekarang nih. Iya. Akhirnya dan banyak juga tadi Bang Faris ternyata jadi musik director sebelum kita ke muda-mudi zaman sekarang nih ya Suruh Friends ya. Ini mungkin satu yang menarik untuk dijawab sama Bang Faris gitu ya. Akhirnya Bang Faris ini juga banyak banget berkolaborasi dan memproduseri band-band masa kini Iya. gitu. Dan menurut Bang Faris sendiri faktor apa sih yang membuat suatu karya itu menjadi sesuatu yang timeless? Dan apa yang membuat Bang Faris ini terbuka untuk ayo deh anak-anak muda sama gua gitu. Gini. Nah, aku kembali dulu ke pertanyaan Bimo tadi yang belum terjawab. Oh, belum ya? Ada satu yang belum terjawab. Ada satu yang belum terjawab. Waktu aku bikin album Sakura tuh. Kenapa aku mainnya sendiri? Karena Oh iya, benar Bang. Nah, semua orang di kemudian hari sampai hari ini itu selalu diomongin Faris Aryan tuh hebat gitu loh. Multi instrumentalis, semuanya semua alat bisa gitu. Di satu sisi memang benar, aku memang tergila-gila mempelajari semua alat musik gitu. Tapi tidak jago. Iya. Itu masalahnya. Oh. Nah, itu jago. Nah, kalau pertanyaan tadi kembali kenapa aku mengerjakan Sakura itu sendirian, sebetulnya bukan karena aku jago. Tapi karena aku nggak punya uang buat bayar pemusik-pemusik lain. Oke. Simpel itu gitu. Sampai detik ini, akhirnya Bang Faris itu punya yang namanya sebuah brandingan dirinya gitu. Nggak ada yang bisa ngikutin sosok Bang Faris RM sampai detik ini. Entah itu dari mungkin berpakaian, bermusik, sampai yang paling dalam nih ideologi-ideologi dan juga manajemen-manajemen berkaryanya gitu. Ya, ini yang dibangun Bang Faris dari tahun 70-an akhir sampai 2022. Nah, sekarang nih yang lagi berprogres adalah teman-teman yang muda-mudi. Kalau kata Bang Faris tadi, jawara milenial sih Bang ya. Tentang bagaimana sih kita tuh bisa membrandingkan diri kita sendiri gitu ya. Mungkin sekarang untuk Cantika deh, sebagai seorang solois, soul R&B, betul? Ya, R&B pop lah. Oke, ini ada pertanyaan dari Super Friends. Menurut lo nih Cantika, gimana sih cara seorang musisi harus bisa ngebangun personal branding untuk audiensnya agar punya value lebih dan jadi pembeda dari yang lain? Setelah tadi agak berat ya jawabannya. Kita entengin dulu nih. Sorry ya. Kalau gue sih menurut gue nggak ada yang harus ya untuk terutama kalau kita ngomongin personal branding itu balik lagi ke musisinya masing-masing. Gimana mereka ngelihat musik itu sebagai platform yang seperti apa gitu. Ada yang bikin musik karena emang pengen curhat. Ada yang bikin musik karena atau misalnya kira nyanyi karena ada kesempatannya gitu. Tapi kalau gue pribadi ngelihat musik itu platform yang sangat aman buat gue sendiri untuk ngasih tahu apapun itu. Mungkin hal-hal yang kayak gue ucapin secara literal, even di social media pun kadang tuh nggak aman ternyata kalau gue tulis atau kalau gue bikin video dan gue ngomong ternyata sensitif ya. Tapi kita jarang banget menyadari bahwa waktu hal-hal yang sensitif itu dituangkan ke karya entah kenapa kayak jauh lebih mudah untuk diterima orang-orang gitu. Gue selalu melihat musik itu tempat yang aman untuk jadi diri sendiri sih dan untuk curhat. Kalau gue pribadi sebisa mungkin menjunjung tinggi personal branding gue yang apa yang lo lihat di social media atau yang lo dengar dari lagu gue itulah gue sebenarnya gitu kayak. Gue berusaha untuk sebisa mungkin pastilah terinfluence sama banyak musisi tapi sebisa mungkin stay true to myself. Apa yang gue mau bahas, yang mungkin orang-orang lain jarang bahas atau kayak malu untuk bahas, kalau menurut gue itu penting untuk disuarakan, ya udah suarakan aja gitu. Bim, aku tambahin dikit. Oh siap, Bang. Yang Cantika bilang itu betul sekali. Tapi yang Cantika juga perlu tahu, dan aku yakin Cantika tahu, ketika kita menyampaikan sebuah lagu, itu interpretasinya berbeda-beda. Gitu loh. Jadi seseorang dengar lagunya Cantika, nebak nih, oh ini kisahnya ini nih, padahal bukan gitu loh. Tapi Cantika jujur untuk biarin, terserah.
pokoknya gue udah menyampaikan. Iya, karena once itu udah keluar kayak itu milik publik dan secara publik. Dan mau. itu esensi dari Itu seni dia. nggak sih? Iya. Kalau Benar. seni gampang ketebak kan jadi Itu dia. tidak ada pro kontra gitu Itu kan. dia. Seni itu hidup karena ada yang pro dan ada yang kontra gitu. Makanya jadi yang namanya seni. Oke. Betul. Sekarang kita ke Oslo. Oh iya. Jadi kayaknya udah banyak yang tahu di antara 4 musisi ini ya, yang muda-muda ini, ada yang paling menyolok mata kita di sini ya kan. Dari sisi brandingan fashion gitu. Boleh dong buat Super Friends nih. Penting banget gak sih sampai detik ini untuk seorang Oslo Ibrahim, ya gue seperti ini nih. Sampai terakhir kalau lihat di Instagram, showcase lo yang terakhir ya, yang itu kan sampai pakai baju transparan dan lain-lain. Kalau menurut gue tergantung sebenarnya, karena kalau masalah fashion emang dari dulu gue suka fashion. Oke. Iya. Dan kalau misalnya ngomongin kayak personal branding segala macam kan sebenarnya kayak sebuah identitas kan. Identitas buat lo jadi beda dari yang lain. Oke. Sebenarnya menurut gue untuk jadi beda adalah berusaha nggak jadi beda. Wait, untuk jadi beda, nggak Dengan berusaha untuk nggak jadi Jadi beda. beda. Karena kalau misalnya lo dengan hidup normal aja lo ke mall gitu misalnya, semua orang udah beda gitu loh. Kayak ini orangnya kayak gini, orang kayak gini segala macam. Nah itu bakal jadi sama dan agak samar kalau ada seseorang yang kayak ada standarisasi tertentu, kalau jadi penyanyi harus gini, jadi pemain film harus seperti ini gitu. Di situ yang akan terlihat sama gitu loh. Oke. Padahal kalau biasa aja lo jadi diri lo sendiri aja ya pasti bakal kelihatan sendiri menurut gue gitu. Mungkin kalau yang gue paling kelihatan gitu, yang paling tebal fashionnya gitu, emang gue ke minimarket juga pakai jas juga pernah gitu loh. Maksudnya ya emang suka aja gitu loh. Serius lo? Serius. Emang suka aja. Tapi nggak pakai yang transparan itu kan ke Enggak. minimarket kan? Emang suka berdandan aja. Oke. Tapi kalau suka berdandan nih, Iya. Baby Don't Let Me Go kenapa berdandan seperti itu? Baby Don't Let Me Go itu kan yang gue ada memakai 5 outfit berbeda. Iya. Jadi kayak itu sebenarnya representatif diri gue tuh ada 5 itu sebenarnya. Di saat mood gue ini gini, dan gue coba visualisasinya pakai baju, pakai outfit yang berbeda gitu, dan sama mau pamer baju baru aja sebenarnya. Kayak Thrifting aja. iya memang thrifting kayak gimana ya orang bisa lihat sampai gue tua ya jadi video aja udah. Karena kan nggak mungkin gue ini kan belusukan ke semua mall untuk mamerin baju kan nggak mungkin. Jadi di video aja mamerin baju. Ya Mall Cimanggis ya mungkin. Iya, Nemu gitu. makanya. Oke, jadi memang ya balik lagi ke kejujuran ya, kejujuran jadi diri sendiri gitu. Kadang memang ada beberapa musisi yang akhirnya ini lo pakai kayak gini ngikutin ini gitu kan. Jadi memang ya nggak asik lah ya untuk ada beberapa orang menilainya nggak asik. Oke. Cantika udah, Oslo udah, sekarang ke Morat. Bagaimana cara lo menciptain identitas yang menjadikan sebuah personal branding di luar bermusik? Dan apa personal branding seorang Morat sebagai musisi yang dengan warna musik soulnya? Karena mungkin gue simplifikasi kayak Morat nih sekarang udah dikenal dengan musik-musik yang soul gitu ya. Dengan yang tenang lagunya. Tapi di sisi lain kita nggak bisa nampik nih Super Friends. Ini jadi masalah tersendiri mungkin di Indonesia ketika ada seorang musisi dengan genre A, let's say gitu ya, tapi mencoba untuk progresif berubah genrenya, entah itu kolaborasi dan lain-lain, tapi nerima banyak kritikan gitu. Nah untuk brandingan genre musik gitu, menurut Morat tuh gimana? Kalau gue pribadi, sebenarnya gue nggak mau terpaku satu genre. Oke. Misalkan soul, ya gue nggak mau di situ-situ aja. Oke. Jadi nanti mungkin di upcoming lagu-lagu gue ada mungkin ada rocknya, akan ada folknya. Oke. Setuju. Jadi gue nggak mau jadi terbatas di situ-situ aja. Ya biarpun mungkin orang banyak yang bilang, ini musik lu tuh apa sih sebetulnya genrenya? Gue nggak pernah bisa jawab tuh. Jadi gue, ya lu dengarnya apa? Oh lu blues. Oh ya udah oke, blues. Dan itu lo komunikasikan ke penikmat lo? Karena dari awal gue bikin musik-musik gue juga gue nggak nentuin gue mau genre apa, Morat nih genre apa. Gue cuman yaudah gue nulis, gue bikin seorganik mungkin, segenuine mungkin. Ya mungkin orang akan kenal dari situnya. Dan itu yang bagus. Iya. Itu yang bagus. Iya dong. Itu yang Morat bangun. Iya. Nah, yang satu ini nih, yang dibangun katanya sih, tapi kita coba legitimasi ke beliau ya. Gangga ini kan banyak banget dikenal sebagai seorang influencer gitu ya. Influencer atau pegiat sosmed gitu. Sebelum akhirnya mengeluarkan atau meluncurkan beberapa hits dan akhirnya bermusik. Ini sebuah pivot tersendiri lah kalau misalnya orang-orang zaman sekarang atau anak-anak zaman sekarang tuh bisa bilang, dulunya
Koki, sekarang dia nyanyi gitu. Iya. Tadi juga ada bahasan kan, dulunya pemain film, sekarang bermusik gitu. Iya. Nah, Gangga di sini mewakili Super Friends Millennials gitu ya, influencer dan bermusik. Ada masalah sendiri nggak tentang hal itu? Apakah memang lo akan brandingannya sebagai pemusik, gara-gara lo udah jadi influencer? Gitu. Oke, sebenarnya gue cerita aja. Boleh cerita nggak di sini? Ya boleh dong. Kan ada Pak Guru di sini. Kalau saya kan cuma ketua kelas. Karena emang dari faktanya di awal emang kayak gitu ya bener. Di awal, Oke. awal orang kenal gue sebagai influencer dan gue ngeliatnya semua orang punya cara masing-masing buat menuju ke sana gitu kan. Ada proses masing-masing. Tapi sebenarnya itu yang orang lihat gitu. Sebenarnya dari dulu, dari awal sebelum terjun di influencer gitu emang gue dari dulu tuh udah suka ngeband gitu. Dan dulu gue juga alumni SMA. Di tiga? SMA 3. SMA 3, makanya gue look up banget kan segala macam. Dan itu ngeband dulu sering lomba-lomba segala macam. Sampai akhirnya lulus SMA gue cabut dari rumah. Ya tadi gue kira gue suka musik, akhirnya gue nongkrong kanan kiri segala macam, nongkrong cari relasi segala macam. Akhirnya fokus tuh di musik, akhirnya gue reguleran juga di kafe-kafe. Gue ngalamin juga reguleran di Ancol gitu, dibayar 100.000 2 jam. Pernah tuh gue waktu itu di Di mana tuh, pasar seninya apa di mana? Enggak, di kafe-kafe gitu. Oh, di kafe-kafe. Karena gue tuh pengen hidup di luar rumah. Kayak gue pengen Mandiri. Gue pengen proses sendiri gitu. Gue gak mau tinggal sama bokap nyokap gue. Jadi gue hidup sendiri. Gimana pun caranya gue mau sendiri gitu. Tapi selama perjalanan gue tuh selalu ada musik kayak gitu. Sampingan gue pasti kayak gue. Karena hiburan gue cuma musik gitu. Gue di rumah gitu misalkan. Hidup gue sendiri. Gak ada apa-apa. Oke, gue cuma ada gitar gue nyanyi. Oke. Segala macam udah kayak gitu. Sampai akhirnya berjalan waktu. Akhirnya nggak tahu kenapa terjun ke influencer karena gue dulu sering cover lagu di sosial media. Oke. Gue lihat ada akses di situ. Oh, gue cover lagu seru segala macam. Akses sosial media. Akhirnya gue lihat ada platform sosial media yang bisa ngebantu itu. Dan akhirnya setelah gue udah sering cover segala macam dan orang akhirnya banyak yang suka segala macam, akhirnya gue di situ gue coba untuk gue coba buat sekarang fokus nih gue bikin karya gue sendiri gitu. Dan gue bener ngerasa juga yang kata Mas Faris bilang tadi kayak di lagu pertama tuh yang lagu yang Blue Jeans itu gue nulis kayak karena banyak ada yang ngomong juga kayak ini lagu terlalu cowoknya, lagunya terlalu kayak gini nih galau-galau melo-melo segala macam. Gue sempat dapat kayak gitu loh. Oke. Sempat ada hujatan juga kayak gitu, ada pro kontra lah segala macam. Cuman gue ngerasa itu jujur banget gue di situ. Jujur banget itu sampai akhirnya Oke. gue makasih banget jalannya setelah proses lama juga itu kan gue main musik. Ternyata Blue Jeans udah bisa nembus 90 juta gitu pendengar. 90 juta pendengar. Sombong banget sih. Nggak itu kan sombong itu kan dong, sebuah ini. Sebuah. Kayak gitu sih. Aku dulu Tiber. Iya lo. Yang tadi juga karena gue juga dulu kan gue juga independen kan. Jadi gue Iya, gak iya, ada iya. label. Gue tuh cari kanan kiri relasi gitu kayak gue gimana caranya gue sendiri gak punya tim, gak punya apa-apa buat bikin musik gitu. Oke. Ya gitu sih. Dan sekarang emang akhirnya gue hidup di sekarang gue enak banget, maksudnya kayak gue ngerasa lega gitu. Gue bisa kayak main musik juga dan gue yang pasti bakal terus berkarya juga ke depannya gitu. Ikhlas ya, ikhlas berkarya segala gitu. macam, itu. Tapi yang digarisbawain dari Gangga di sini adalah akses media sosial. Ya. Yang mana peran teknologi sosial media itu sekarang sangat membantu musisi untuk bisa merepresentasikan personal branding masing-masing. Tapi pertanyaannya, berbeda nih eranya teknologi sekarang, akses sekarang dengan akses yang dialami oleh Bang Faris, di mana waktu itu media masih sangat terbatas ya Bang ya, cuman televisi, radio, mungkin majalah cetak gitu ya. Koran gitu. Nah mungkin Bang Faris di sini bisa ceritain gimana sih musisi dulu tuh bisa tampil untuk merepresentasikan karyanya dalam bentuk visual dan mengkomunikasikan berbagai informasi di tengah keterbatasan teknologi yang ada waktu itu. Caranya sih sebetulnya sama aja ya. Oke. Cuman beda media gitu kan, cuman beda media gitu. Kalau zaman aku dulu kan karena memang tontonan visual, audiovisual itu cuman televisi gitu kan. Celakanya lagi televisi-televisi itu zaman-zaman itu tuh sudah mengenal apa namanya bisnis komersial gitu. Jadi kayak acara-acara TV di zaman itu seperti Aneka Karya Safari, Selecta Pop segala macam. Itu menjadi satu-satunya alat promosi yang dimiliki oleh industri rekaman. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ada album baru, ya mau nggak mau kita mesti ngeluarin singlenya di acara televisi. That's it. Ya. Gitu. Kita juga mengadakan press conference, press release Ya. dengan mengundang berbagai wartawan dari setiap koran, dari setiap majalah. Terus terang aku terbantu dengan kedekatan aku dengan almarhum Ben Sleo. Dialah yang pertama bikin Gadis Awards misalnya gitu kan, awarding
pemusik yang digemari remaja saat itu, karena saat itu majalah remaja yang paling populer adalah majalah Gadis. Gitu kan. Iya. Nah, terutama buat gua ya apalagi gitu kan, karena gadis-gadis yang baca ya. Iya. Jadi agak bersyukur lah gitu kalau sampai terpilih jadi pemenang Gadis Awards gitu. Iya. Gitu. Nah, jadi ya intinya sebetulnya sama aja gitu ya. Jadi branding itu selalu kita ini. Tadi aku dengar apa yang Oslo ceritakan, bagaimana dia membangun personal branding dengan menampilkan image-nya dia gitu ya. Artinya physically image gitu ya. Physically image baru memasukkan pemikiran orang-orang yang tercatchy oleh penampilan dia itu dengan memperkenalkan musik dia yang unik gitu kan. Ada lagi Morat yang tadi saya setuju banget. Aku sama persis sama Morat gitu. Aku tidak pernah membatasi main musik apapun. Aku pernah jadi musical director dari berbagai jenis pemusik. Aku pernah jadi produsernya Ahmad Albar, pernah jadi produsernya Grace Simon, pernah jadi produsernya Muksin Alatas Digital Orchestra, main dangdut dengan Cara Faris. Pernah juga tuh. Pernah. Dan aku pernah ditunjuk jadi musical director dalam anugerah musik dangdut di salah satu televisi nasional, gitu ya, televisi swasta nasional. Jadi aku terbuka gitu. Aku menerima tantangan, tapi aku tidak menerima tantangan dengan egoistis. Ketika aku misalnya diminta jadi music director untuk musik dangdut, aku belajar dulu. Aku belajar dulu sama Oma Irama, aku belajar dulu sama Mara Karma gitu kan. Dan aku baru tahu gitu, oh Mara Karma tuh dia orientasi dangdutnya tuh lebih ke Parsi, lebih ke Persia, lebih ke gambus. Sedangkan Oma Irama lebih ke Kuraca, lebih ke India. Nah, jadi aku mencoba, makanya aku bilang, makanya kenapa aku suka mempelajari berbagai macam alat musik gitu. Karena dengan begitu tujuannya sebetulnya simple, bukan buat menjadi jago, tapi untuk bisa memudahkan komunikasi ketika bekerja sama dengan orkestra misalnya, dengan Twilight. Aku bisa berdiskusi dengan ADMS maupun dengan pemain-pemainnya, karena aku ngerti gimana caranya bowing biola gitu kan, atau main alat tiup misalnya sekarang sama Eugene Bounty di grup aku misalnya di antologi, aku bisa kasih direction ke Eugene gimana, Jin, di situ lo ngambilnya begini aja gitu. Karena aku bisa main saxophone. Iya. Tujuannya mudah untuk mempermudah. Yang menarik apa yang dari Gangga ceritakan, apa yang dari Cantika ceritakan itu, sekarang baru hari ini baru aku ngerti setelah kami latihan kemarin itu, kenapa enak ya kita mainnya secara kolaboratif. Karena aku nggak pernah mendirect Oslo untuk nyanyiin lagu gue begini. Sakura, aku nggak pernah ngedirect Cantika, aku nggak pernah ngedirect Gangga. Aku lepas gitu loh. Sehingga kolaborasi itu justru terjadi, sehingga buat kita ini sama-sama pengalaman yang baru. Menurut aku kolaborasi itu adalah memperpanjang eksistensi baik karya, baik pemusik, lintas generasi, dan yang terutama bertukar ilmu. Bukan senior mengajarkan ilmu ke junior. Aku belajar banyak dari Cantika, dari Gangga, dan hari ini baru aku dengar setelah kami latihan kemarin, hari ini baru aku dengar, oh pantas gitu loh. Pantas kenapa aku mudah beradaptasi kepada Cantika ketika duet sama Cantika. Aku merasa kenapa nggak canggung sama Morat atau sama Oslo atau sama Gangga. Kita enak-enak aja nyanyi, ya kan? Kita enjoy aja, ya kan? Maksudnya nggak ada yang misalnya kayak lo nyanyi mesti begini, nggak ada, nggak ada gitu. Itu indahnya kolaborasi gitu. Makanya disinilah gitu ya, bahwa senioritas dan junioritas dalam satu proses kesenian itu nggak ada sebetulnya, karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama mendapat ilmu gitu, kita sama-sama mensyukuri bahwa itu terjadi, dan jadinya tidak jadi seperti apa-apa, tidak jadi seperti Faris, tidak jadi seperti Oslo, tidak jadi seperti Morat, tidak jadi seperti Gangga, tidak jadi seperti Cantika, jadinya seperti kolaborasi itu. Benar. Gitu loh. Penasaran? Berapa lagu sih?
yang akan dibawain? Total berapa ya? Total berapa kemarin? Bang Faris 11 ya. 11 lagu. 11 ya. Soalnya ada lagu kita sendiri-sendiri juga. Yang lagu dinyanyikan dengan sendiri-sendiri. kolaborasi. Oke. Berdua ada kolaborasi rame-rame gitu. Oke, Banyak. oke. Oke, kita sekarang ngomongin Super Music Next Zone Live 360 Virtual Concert deh. Tadi udah di-tease sedikit sama Bang Faris bagaimana udah tidak ada barrier lagi deh, senior, junior dan lain-lain. Sekarang emang kita udah kolaborasi aja, dan kalau dari sisi Bang Faris mungkin boleh dikoreksi, memang ini yang harusnya dilakukan sama musisi-musisi di senior ya, kita boleh bilang ya. Kita jangan malu lah untuk berkolaborasi dengan anak muda. Karena kita bisa nemuin enaknya kok untuk berkolaborasi gitu. Karena memang nggak bisa disangka lagi sih Bang Faris, ada satu dua ya mungkin yang nggak, gue nggak mau sama musisi muda gitu. Ada beberapa musisi-musisi senior yang seperti itu gitu. Begini, ketika kita kemarin latihan ya, kita kemarin latihan, itu salah satu contoh gini. Aku selalu bertanya dulu ketika aku diajak untuk berkolaborasi membuat Super Music ini, aku tanya dulu kenapa aku, gitu. Aku tanya dulu. Selalu aku bertanya, gitu. Sebab itu intinya pertama. Kalau kita udah tahu kenapa kita dipilih, ya kan? Kemudian nih kita berkonsultasi, kalau lo sama milenialis siapa yang lo pilih? Gue pilih nih 4 orang ini gitu. Karena masalahnya aku mengikuti, aku kerja banyak, aku pernah kerja sama White Shoes, aku pernah kerja sama The Sigit, ya, yang paling radikalnya The Sigit nih. Jadi ini ceritanya lucu, perlu aku ceritakan The Sigit ya. Mereksi itu ya. The Sigit kan tahu sendiri The Sigit ya kan. Kalem banget lagunya ya. Ada-adanya. Jadi kan kita main di acara acara SMA, kebetulan anak-anakku panitianya. Nah, itu anak-anakku bilang ya ada band ini gitu kan. Ayah mau kolaborasi dengan siapa gitu. Aku bilang aku mau kolaborasi dengan The Sigit. Gitu kan. Cari yang radikal aja gitu. Cari yang ekstrem. Nah, yang lucu ketika kami di tenda sebelum main sama The Sigit, David Naif datang nih. Ditanya sama aku kan, "Mas, lo main siapa ini?" Main The Sigit, aku bilang gitu kan. Nyanyi lagu apa The Sigit gitu kan. David Naif, lo tanya Rekti aja, aku bilang gitu kan. Tanya, "Ti, main lagu apa Faris?" "Barcelona." Barcelona Sakura gitu kan. Kebayang lagi ada rekamannya nggak sih? David shock gitu kan, udah begitu kejadian itu nggak mau tahu. Gitu. Tapi yang ada di kepala aku saat itu ya, ini gini maksudnya nggak nyangka gitu ya bahwa ya aku nggak pernah kebayang gitu, nggak pernah kebayang bisa dimainin seperti itu dan bagus. Gitu loh. Nah, jadi makanya ketika kami kerja kemarin latihan ya untuk Super Music, saya dan Nikita sebagai music director menempuh cara yang paling gampang. Nikita Dompas. Iya, Nikita Dompas ya. Itu kami menempuh cara yang paling gampang. Cara yang paling gampang itu apa? Saling respect dulu nih. Nikita, aku, Gangga, Nikita, ya Oslo, Morat, kita saling respect. Percaya gitu. Percaya Gangga nyanyiin bagian lagu Sakura, gue percaya. Ya, Cantika nyanyi bagian lagu Sakura yang bagian pertama, gue percaya. Oslo gue percaya. Gue nggak akan berkomentar dan gue akan membiarkan bahwa mereka punya interpretasi terhadap lagu itu, silahkan. Gitu. Itu cara yang paling mudah. Gitu. Dan cara yang paling mudah itu ternyata memang mewujudkan akhirnya judulnya itu jadinya memang begitu itu terrepresentasikan karya itu. Ya jadinya ya kolaborasi itu gitu. Gila. Oke, Super Friends. Jadi di Super Music Next Zone Live 360 Virtual Concert ini kalau yang belum pernah nonton musisi-musisi sebelumnya, jadi di konser ini tuh berbeda banget nih Super Friends. Jadi Super Friends di sini ada sajian visual yang nggak biasa, disesuaikan dengan karakter musisi masing-masing. Terus juga kalian bisa nikmatinya dengan 360 dan segala macam, setnya ya beda kan, maksudnya set yang berbeda juga dari konser-konser yang biasanya, menarik dan lain-lain gitu. Tadi Bang Faris juga sudah elaborate gimana sih untuk berkolaborasi dengan generasi millennials, let's say kayak gitu ya. Yang penting saling respect lah, yang penting gue dengerin apa maunya mereka dan ya udah silahkan gitu. Nah sekarang kita balik nih dari teman-teman
Gimana pertama kali respon ketika ada tawaran lah gitu atau ada sebuah momen untuk berkolaborasi dengan Bang Faris RM? Mungkin dari Gangga dulu. Wah, dari gue tuh dikabarin manajer gue kemarin. Pertama gue kaget sih. Karena orang keluarga gue juga denger lagunya Bang Faris kan. Dan gue juga tahu kan Bang Faris legend banget. Senang dan yang pasti gue udah yakin kalau misalnya gue terima pasti gue bakal belajar banyak nih dari kolaborasi ini Bang Faris, dan akhirnya benar gitu dari kemarin. Tapi untungnya workshopnya berjalan lancar, nggak ada pressure sama sekali dan seru kemarin tuh. Seru banget ya pokoknya itu sih, dan bener aja sekarang gue dari sini aja gue udah belajar banyak gitu loh. Belajar banyak untuk seorang Gangga, mantap. Cantika? Seneng. Terus sempat nanya juga sih kenapa gue, karena kayak agak random ya. Emang kenapa? Kolaborasi sama Bang Faris itu udah hal random pertama. Terus hal random kedua ini bersama teman-teman ini gitu, yang circle-nya berbeda banget. Yang random. Circle-nya berbeda sama circle yang biasanya gue temui atau kayak di acara-acara dikolaborasiin tuh beda banget lah gitu. Tapi bener kata Gangga, belajar banyak banget, dan gue seneng waktu pas kita di studio latihan tuh Bang Faris tuh nggak pasif, malah justru juga terlibat dan hands on banget dengan karyanya gitu. Itu kayaknya salah satu yang gue pelajarin, memang kalau musisi beneran gitu ya, dan emang dia yang nulis, dia yang bikin tuh pasti juga masih aktif dalam oh iya kita mau sama-sama bisa menyuguhkan yang terbaik nih, aransemen yang terbaik buat teman-teman gitu. Kalau Oslo sendiri, nah lu persiapkan apa nih untuk kolaborasi ini? Satu mental ya, udah pasti ya. Yang udah pasti satu mental. Kayaknya udah sih, apalagi. Iya. Maksudnya banyak. Iya. Dan kalau misalnya dengan panggungnya seperti itu, cara bergerak di panggungnya sih, atau gimana interaksinya aja sebenarnya. Karena kan kalau 360 kan ya beneran 360 gitu. Kalau misal panggung-panggung biasa kan cuman ke depan doang gitu loh. Dan jadi kalau misalnya gue menata rambut di sini nggak peduli, harus gue peduliin yang di sini gitu. Jadi kan pasti kayak ada tuh, ada itunya gitu. Ada, boleh, ya kan? Gitu lah, harus rapi semuanya gitu loh. Ditambah lagi pengalaman pertama bersama Bang Faris juga gitu. Itu ya gimana ya, kayak di permainan game online gue ini double kill namanya gitu. Bokap gue ngefans banget sama Bang Faris. Udah pasti dia bakal nonton nanti. Jadi kayak yang hal-hal seperti itunya loh. Iya. Walaupun nanti di panggung pasti menurut gue bakal fun-funnya, karena pas latihannya udah fun banget. Mental ya. Padat, singkat, jelas. Udah mewakili udah. Iya kan. Murad masih mau jawab apa enggak nih? Kalau udah diwakilin. Kalau gue mental juga. Daripada mental, mendingan mental. Main grogi soalnya. Iya, pertama kali pasti lah. Gue juga sempat ngobrol sama Oslo gitu, lagi di mobil berdua. Slo, kita kolaborasi Faris RM, Slo. Iya, kok bisa sampai sini? Iya, bener. Udah ya. Udahlah gitu. Oke, tapi gue mau nanya nih satu-satu nih. Dari Murad dulu deh. Lagu Bang Faris yang paling lo suka gitu. Dari berbagai macam lagu. Barcelona lah, itu sangat Barcelona. monumental untuk ya musik Indonesia. Kalau misalnya Barcelona Sakura emang kayaknya semua masyarakat Indonesia udah tahu ya. Dan itu emang udah dibekali oleh orang tua gue juga. Tapi ada satu lagu yang waktu gue udah beranjak dewasa ya. Waktu itu gue ke sebuah klub malam gitu. Sebuah klub malam kan. Habis itu kayak lagunya tuh lagu-lagu disco emang. Lagu disco, habis itu ada lagu Bang Faris yang gue belum tahu itu lagu Bang Faris, tiba-tiba di play juga. Itu adalah Selangkah ke Seberang. Nah jadi kan itu kan intronya ikonik banget kan. Gue bilang nih, lagu siapa ya gitu. Ya kan, thank God Shazam, habis itu langsung kayak langsung tuh lagu siapa? Hah? Faris RM gitu, langsung ternyata emang lagu Bang Faris itu. Jadi dari situ langsung gue kayak ngulik lagi nih si lagu Bang Faris yang mana-mana, karena selama ini yang gue tahu banget dengan baik adalah Barcelona dan Sakura gitu loh. Iya. Yang lain-lain kayak mungkin ya belum gue kulik. Jadi yang jadi triggering gue buat ngulik Bang Faris adalah si Selangkah ke Seberang itu tadi. Oke, kalau Cantika? Sama sih kayak Murad, Barcelona, karena memang secara komposisi sangat, kalau dipelajarin tuh kayak susah ya lagunya gitu. Tapi kalau didengerin, karena kenapa kayak semua orang bisa tahu lagu itu ya, padahal kalau dipelajarin tuh tidak semudah itu ternyata gitu. Dan makanya kenapa kayaknya lagu itu masuk ke kurikulum waktu aku kuliah juga Bang. Jadi aku kuliah musik di UPH, itu juga jadi salah satu lagu yang harus dikulik di ensemble-nya juga gitu. Oke. Barcelona. Gangga?
Iya, sama juga gue. Ya karena emang gue udah jatuh cinta sama Barcelona dari SMA. Gue pernah nonton Mas Faris tuh di Cilandak, gue inget banget. Oke. Di SMA gue nonton Barcelona tuh karena kan gue dari dulu dikasih denger sama bokapnya gue kan denger lagu Mas Faris. Terus apalagi gue gak kebayang sama progression dan notasinya Barcelona tuh gue ini waktu masa itu tuh bisa bikin lagu sebagus ini gitu Mas Faris gitu. Iya. Gue kebayang kayak, gue apa ya? Gue tuh apa di sini? Tapi gue cinta banget sama Barcelona dari dulu. Terus apalagi nonton live-nya bagus banget untuk Mas Faris. Oke, sebelum kita nanti break dan juga bermain games, ada satu nih pertanyaan buat Bang Faris, mungkin mewakili Super Friends semuanya. Kenapa sih Bang Faris sendiri tuh melihat Barcelona dan Sakura yang sampai detik ini tuh bisa sampai ke generasi timeless banget gitu? Menurut Bang Faris sendiri tuh gimana? Aku nggak bisa bilang begitu tuh, Bim. Masalahnya gini ya, tantangan aku bikin lagu itu selalu saat bikin lagunya gitu. Oke. Setelah lagunya jadi, aku nggak merasa teristimewa. Cuman mungkin kalau boleh cerita sedikit ya. Kedua lagu itu berbeda. Memang itu dua lagu masterpiece. Tapi kalau aku ditanya sama orang, lebih bangga mana aku Sakura sama Barcelona, aku lebih bangga Barcelona. Karena punya latar belakang yang sangat berbeda. Oke. Sakura itu aku bikin berdasarkan skrip. Karena itu kan soundtrack film. Sakura dalam pelukan. Gitu. Jadi ceritanya tuh skrip. Tapi kalau Barcelona, aku punya peristiwa yang sangat luar biasa secara musikalitas buat aku. Barcelona itu ada di album Living in the Western World namanya. Nah ketika itu aku kebetulan di Barcelona menimba ilmu, nggak bawa alat musik, ya kan? Nggak bawa alat musik sama sekali gitu. Cukup lama aku di Barcelona, 3 bulanan, 4 bulanan. Tapi inspirasi kan jalan terus, ya kan? Nggak bisa di stop. Gimana caranya ya, gitu kan? Sedangkan aku nggak bawa alat musik gitu. Lalu mau beli alat musik juga sayang uangnya gitu kan. Jadi akhirnya aku pikir-pikir udah beli buku scoring musik aja gitu. Nah album Living in the Western World itu termasuk Barcelona kecuali lagu-lagu lain yang ada di situ yang diciptakan oleh Dori Kalmas. Ada 8 lagu kalau nggak salah yang aku tulis dari 10 lagu di album Barcelona itu semuanya aku tulis tanpa bantuan alat musik. Gila. Sama sekali. Kayak nulis puisi dong, Bang Jadi Faris. orkestranya semua ada di sini dan hanya aku tulis. Jadi notasi gitu, Bang. Gitu. Hanya aku tulis di partitur. Nah, aku memang mencobanya gitu ya. Tapi aku mencobanya tuh cuma satu-satunya cara adalah dulu di Barcelona tuh ada dekat tempat tinggal aku tuh ada toko musik. Ya. Aku masih ingat banget namanya yang punya toko musik itu Senyor Alonso namanya. Jadi aku datang ke situ sore aku nyoba piano gitu kan. 2 kali, seminggu kemudian aku datang lagi nyoba aja chordnya dikit gitu. 3 kali si Alonsonya nanya juga dong, nih orang ngapain sih datang ke sini dan gue ngakuin saya musisi dari Indonesia gini. Oh oke, then you can play here every day. Kan? Nah tapi aku juga nggak sampai tiap hari. Nah sepulangnya aku dari Barcelona sampai di sini, ketika aku mau merekam hampir aja aku tergoda untuk memperbaiki. Hampir gitulah. Tapi sore hati aku bilang, lu dikasih karunia sama Tuhan, lu menulis itu total, the whole lagu, orkestrasi, instrumen, semuanya lu tulis di kepala lu mesti percaya pada itu. Dan itulah yang akhirnya melahirkan The Being Rasul. Jadi dari 2 lagu itu Barcelona memang paling aku ini. Jadi sekali lagi, mungkin tadi pertanyaan tadi kembali lagi ke topik kita di awal, yaitu ketika kita jujur, orang juga akan menerimanya dengan jujur. Dan sesuatu yang diterima dengan jujur biasanya abadi. Selesai. Gila. Oke, kita main games dulu nih, guys, ya kan? Jawab tepat, gua nggak boleh ngasih lihat. Oke. Jadi setiap orang masing-masing, termasuk juga Bang Faris, langsung jawab dengan cepat aja ya. Oke. Hadiahnya apa? Saham di Jarum Super nggak? Hadiahnya hadiahnya bikin lagu di Lombok lah. Boleh. Iya kan? Oke. Sip, langsung. Apa yang akan kalian lakukan jika, nih, itu judul besarnya. Yang pertama, lupa lirik atau aransemen saat live. Lupa lirik atau aransemen saat live gue
Ngapain? Si penonton aja. Kasih penonton, oke. Gak kasih penonton, tapi pernah? Kayak Pernah. Gitu? Oh pernah, bisa tuh ya lupa liriknya. Bahkan gue lupa lirik, sempat gue nyanyi juga lupa. Terus gue akhirnya kasih tetap. Terus penontonnya lupa juga ya. Oke, Cantika? Kalau dulu waktu pas masih di grup sih nanya langsung ke Audrey, bagian gue apa sih gitu. Terus ntar dia kasih tahu dengan cepat, terus gue nyanyiin atau enggak ngasih penonton. Atau pura-pura kayak nyanyi tapi kayak mic-nya mati gitu. Padahal nggak mati mic-nya. Oke. Gitu. Bang Faris kayaknya nggak usah dijawab ya, karena pasti main solo langsung. Tapi pernah nggak Bang Faris lupa gitu lagi? Sering. Lagunya soalnya udah banyak banget. Alhamdulillahnya lagu gue sendiri, jadi gue ngarang aja gitu. Jadi kalau ada orang protes gitu kan, gue bilang lagu gue ini. Gak ada yang berani negor juga sih. Iya. Oke, Oslo. Kalau gue respon pertama dalam kesalahan apapun pasti ketawa. Kalau gue nyanyi ngasal atau enggak sosok mendalami gitu. Oh iya, dia banget lagi. Iya lagu-lagu sedih itu kayak gue diem kayak Kayak mau nangis ya. Iya gitu nahan. Oke. Tahu. Oke, ini menarik nih. Berikutnya, apa yang kalian lakukan jika dari Murad lagi nih sekarang nih? Jika ada yang nyapa dan bilang kalau ngefans banget, padahal nggak apa lagu kalian satu. Ya udah nggak apa-apa. Hai. Oke. Masa ya, iya apaan sih? Maksudnya kayak gitu enggak kan? Nih Oslo dibecandain pasti nih. Enggak. Kalau gue sih nggak apa-apa. Maksudnya ada yang kenal aja syukur ya. Gitu kayak ya udah tahu gue aja ya udah nggak apa-apa. Mungkin bisa mengenalnya nanti gitu loh. Iya. Oke. Bang Faris. Ya aku sama Oslo. Jadi paling nggak aku menghargai, paling nggak dia tahu gua gitu. Jadi artinya kalau soal lagu-lagu gua sendiri ya kalau gua aja nggak hafal apalagi orang. Iya sih benar sih. Oke, Cantika. Sama sih nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Ya kalau misalnya tahu cuma personanya doang tapi nggak tahu karyanya gitu ya terima kasih udah kasih tahu notice. gitu. Oh kalau Gangga mah nggak ada yang nggak tahu. Oh ada aja. Kalau lu gimana nggak? Ya, sama juga sih sama. Kan lu pasti, emang lu nyiptain lagu ya? Misalnya kayak gitu. Pernah nggak ada yang kayak gitu? Pernah lah, ada lah. Oh, ada. Ada juga yang nanya kayak emang lo nyanyi ya segala macam. Gue pernah loh sekali waktu main gitu, lagi main gitu. Orang-orang tuh jawab Nurani. Gue bilang jawab Nurani yang mana lagunya? Lagu Bang Faris sendiri. Jawab Nurani yang mana? Pernah kayak gitu? Pernah. Jawab Nurani yang Aduh Bang Faris. Oke. Nah ini relate nih. Oke, sekarang dari Gangga, mutar lagi. Nih, apa yang kalian lakukan jika naik angkutan umum dan lagu kalian diputar kenceng-kenceng dengan versi remix house music di angkutan umum atau dimanapun lah, nightclub gitu? Gue rekam pasti kira seru. Gue denger musik gue dengan versi lain gitu. Terus ya udah gue pasti bakal post juga sih. House remix atau koplo gitu Gak kan? apa-apa, lucu karena menarik kan. Orang bisa bikin ide kayak gitu. Pernah kejadian kayak gitu? Gue pernahnya nggak di angkutan umum tapi pernah di sosial media. Ada yang remix gitu. Kayak apa? Pernah deh waktu itu. Cuma nyanyiin Coba dikit nyanyi gak? sedikit sama beatnya. Gak usah. Kenapa ya? Pernah di remix sama di bar di Jakarta gitu terus di remix dan gue lagi di situ kayak wah kok ada lagu gue tapi di remix gitu. Tapi lucu aja gue ketawa doang aja. Oke. Cantika pernah nggak sih kayak gitu? Gue nggak pernah ada pengalaman itu sih. Tapi kalau sampai ada paling ya ketawa-ketawa dan ngerekam sih kayaknya. Bang Faris pernah menemuin nggak lagu Barcelona atau Sakura tiba-tiba? Sering. Yang gue pikirin cuman kenapa nggak gue yang bikin begitu? Lain emang agak lain ini. Abang kita satu ini. Oke. Oslo. Senang sih gue kalau digituin. Kan cara penghargaan orang kan beda-beda ya. Iya. Nah itu mungkin salah. Jadi bijak banget ya Oslo setelah segmen ketiga ini. Oke, Murad. Gue pasti canggung sih. Kayak lagu gue di setel nggak diapa-apain juga tetap canggung. Iya. Apalagi di remix. Tapi nggak marah kan? Gue nggak Karena marah, ada ya beberapa udah. musisi yang take down lah. Kayak gitu kan namanya maksudnya kayak. Morat banget itu. Oh enggak ya? Arogan. Ada, siapa yang bilang? Framing Malah dulu ya Oslo, diapresiasi framing. cara itu. Oke, berbicara tentang 2022 dari Bang Faris sendiri, apa sih yang akan dilakukan? Apakah kolaborasi terus atau ada satu kejutan ya punya single baru? Gitu. Aku terus terang masih mengerjakan saat ini ya. Aku masih mengerjakan album solo aku yang next berikutnya akan edar. Rencananya sih edar internasional judulnya Naked Romance.
Kemudian yang saat-saat ini juga sedang lagi mau beredar dengan Arya Novanda. Dan kemudian nanti juga akan ada lagi kolaborasi lain yang akan terjadi lah gitu ya, yang masih dalam pembicaraan gitu. Gak deh. 2022 apa yang lo mau lakuin deh? Ya bikin karya baru lagi lah, konsisten. Gue coba buat fokus dan konsisten juga, mengasah skill lagi. Di Album kah? Ditunggu aja, tapi 2022 ini gue lebih fokus ke tour dulu sih, lagi tour beberapa titik di Indonesia. Oke, Cantika? Kemarin baru rilis satu single sama ada penyanyi dari Taiwan, terus gue lagi pengen workshop buat mulai bikin album lagi. Kemarin soalnya Oktober tuh rilisnya EP kan, nah sekarang pengennya bisa rilis full album sih tahun ini gitu. Dan ada wacana sih GAC-nya balik lagi, tapi kita masih kayak melihat keadaan juga gitu. Keadaan ini, peraturan-peraturan bisa bikin Emang tour. harus sama baliknya GAC? Enggak kan? Pengennya kan kalau misalnya pas bikin karya bisa langsung keliling juga gitu. Tapi kalau tiba-tiba masih ada pembatasan ini itu kan jadi kayak aduh nggak mau cuma sekedar ngeluarin di digital doang gitu loh. Pengen ada aktivasinya juga. Notes nih, ngeluarin digital. Oke, tapi kalau lo dulu deh, 2022. 2022 full album kedua. Oke, Morat. Gua tahun ini debut album. Ya rencana juga mau ada tour. Oke. Terus gue pengen ada kolaborasi sama beberapa musisi-musisi. Ya, tadi Cantika sudah sempat mention tentang digital ya, nggak mau cuman publish digital, tantangan lagi di 2022 teknologi gitu ya, ketimbang sebelum pandemi. Bagaimana teman-teman menyikapinya? Apakah oke gue digital, apa nanti ada fisiknya juga? Digital sih udah pasti lah ya. Dan kalau misalnya yang secara fisik mau tapi nggak maksa. Maksudnya karena menurut gue sekarang tuh fisik udah kayak merchandise sekarang. Gitu. Oke, dari Morat sendiri tantangannya untuk teknologi ini, apalagi lo mau debut album? Digital juga pasti masih apa ya, masih yang utama lah untuk gue sekarang. Cuman gue tetap pengen bikin fisik kayak CD atau vinyl. Ya untuk itu juga memorabilia. Oke. Siap, Cantika? Sama sih. Sama, udah. Udah gitu doang lagi. Karena kita mau nanya beliau yang satu ini dia ada. Kalau aku gini, karena seperti tadi aku bilang kan, semua album Faris dari awal sampai sekarang, total 23 album solo, ya 161 album kolaborasi. Gila. Dengan berbagai macam artis segala macam, terus juga ada album soundtrack gitu ya, yang aku masih punya master-masternya juga. Yang album solo dan album-album yang tadi aku bilang album kolaborasi itu kan semuanya karena dulu sistem kerjanya konsinyasi, sehingga baru balik ke aku setelah 20 tahun terhitung di peredaran kan. Makanya semenjak 2016 ketika aku mengikat diri dengan Publishing International, Raintree Incorporated, aku hak album itu sudah balik ke aku sekarang masih fokus untuk mengedarkan album yang solo dulu aja. Album yang solo dulu masuk online store semua gitu. Dengan aku sebagai pemegang hak penjualannya, marketingnya, dan juga aku lagi memproduksi dalam bentuk vinyl. Itu yang utama. Jadi semua album solo 23 album itu akan keluar dalam bentuk vinyl. Sampai saat ini sih yang terencana diutamakan adalah 5. 3 sudah beredar. Yang pertama di Early Tapes yang merupakan gabungan dari album Selangkah ke Seberang, Sakura, dan Peristiwa 781. Kemudian album Sakuranya sendiri sudah keluar, 40th Anniversary, 40 tahun album Sakura. Terus Do Not Erase yang isinya nada kasih juga sudah keluar. Living in the Western World yang sekarang lagi direncanakan keluar. Kemudian nanti Peristiwa 781 vinylnya, dan juga Fashion Nova. Itu 5 album pertama dulu yang aku concentrate untuk 2022. Habis itu kita akan terus merilis vinyl internasional sampai 23 album solo itu keluar semua. Oke. Semoga semuanya lancar ya. Ya itu aja sih, saya nggak bisa ngomong. Saya bingung lagi Pak, mau gimana lagi Pak. Terakhir nih dari pesan aja deh, mungkin kita kasih kesempatan yang luar biasa untuk Bang Faris. Untuk pesan-pesan ke Super Friends yang mungkin pengen jadi musisi atau setelah melihat tayangan ini jadi makin termotivasi.
kita coba dengerin dari orang yang pernah ketemu Kurt Cobain. Bener kan? Anda tahu seorang Faris RM pernah ngobrol sama Kurt Cobain, ya kan? Bersahabat baik dengan David Bowie. Dan punya hubungan keluarga dengan Tom Morello. Fakta unik mana yang kalian bisa dapatkan selain di Super Talks ini? Oke Bang Faris silahkan. Buat saya pribadi sih sebetulnya saya cuma ingin menyampaikan gitu ya. Indonesia adalah negara yang besar ya. Tapi itu jangan menghentikan kita untuk berkarya untuk dunia gitu. Dan saya juga cuma ingin menyampaikan bahwa musik adalah bahasa universal. Seperti Cantika tadi bilang gitu bahwa musik bisa menyampaikan apapun yang ingin kita sampaikan gitu kepada masyarakat. Saya cuma ingin mengatakan bahwa jangan pernah berhenti berkarya gitu ya. Dengan jujur tentunya, dengan segala apa yang ingin kalian ungkapkan lah gitu. Dan juga perlu diingat ya, karena kita ini mirip dalam tanda kutip mirip seperti khalifah ya, artinya menjadi panutan orang gitu ya. Itu kita perlu ingat juga untuk selalu menjaga sifat, sikap, tingkah, perilaku, ucapan, tindakan dan perbuatan kita. Juga dalam berkarya gitu. Dan insya Allah kalau kita tetap berkarya dengan jujur, don't stop reaching for the stars, but with your feet stay on the ground gitu. Jangan berhenti meraih bintang, tapi dengan kaki kita tetap berpijak di bumi. Karena musik tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasa. Dan karena musik datang dari jiwa, makanya datanglah dari jiwa yang jujur. Sehingga musik yang jujur, pesan yang jujur, pasti akan membawa insya Allah kebaikan bagi kemaslahatan umat, bermanfaat bagi umat manusia khususnya, umumnya, dan bagi keluarga-keluarga kita juga khususnya gitu. Itu aja. Super Friends, Faris RM. Ngaco. Jadi siapa murid terbaik sore hari ini? Murid terbaik. Ada 4 murid di sini. Oke, teman-teman, thank you so much udah menyediakan waktu untuk Super Friends di rumah. Ini daging semua isinya. Pesan terakhir, intinya teman-teman tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk saksikan penampilan spesial barengan Faris RM, Oslo Ibrahim, Morat. Cantika Abigail. Enggak. Oke, dan gue di sini Bimo Kusumo. Sampai jumpa di Super Talks berikutnya.